Puji Tuhan, selamat pagi Ibu-ibu yang sudah hadir serta saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita syukuri kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai saat ini kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan. Ku tak membawa apapun juga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Selama seminggu kita sudah lewati hari lepas hari. Oleh karena pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, perlindungan Tuhan, kami boleh ada seperti saat ini, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Haleluya. Dalam keadaan penuh ketenangan, ketentraman, kedamaian, oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Jam lepas jam, detik lepas detik, kami dipelihara, dilindungi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari, haleluya, kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Haleluya. Untuk terus lebih sungguh-sungguh lagi merendahkan diri, taat seperti Yesus. Haleluya. Dalam segala perbuatan, tingkah laku, perkataan kehidupan kita, di dalam roh dan kebenaran, kita terus, haleluya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya, haleluya. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, haleluya, kita terus menyembah Dia. Kita terus berhubungan dengan Tuhan, mengucap syukur buat segala hari, waktu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya, sebab Dia baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Haleluya, biarlah pujian penyembahan kita, haleluya, menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bahkan dengan perbuatan baik yang cocok dengan kebenaran firman Allah, haleluya, kami boleh mempersembahkan hidup kami saat ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kami. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab kami tidak membawa apa-apa saat datang ke dunia, dan saat kami pulang, kami bisa membawa jiwa-jiwa, kami bisa membawa, haleluya, karakter yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami boleh membawa, haleluya, haleluya, satu berkat yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan menyadari sepenuhnya kalau sampai saat ini saudara dan saya diberkati Tuhan, bisa memiliki ini dan itu. Haleluya. Ada yang belum, haleluya, memiliki sesuatu yang kita butuhkan. Mari kita tetap bersyukur. Haleluya, haleluya. Sebab kita datang tidak membawa apa-apa. Yang penting saat kita pulang, haleluya, kita membawa apa-apa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Haleluya. Ku tak apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah hati sebagai hamba
ucapan syukur. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kalau sampai saat ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh menyembah dalam roh dan kebenaran, ini semua kasih karunia kemurahan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami senantiasa untuk hidup benar di pemandangan Tuhan, hidup di dalam roh, menyembah di dalam roh dan kebenaran dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sehingga saat Kau datang kembali, Engkau boleh mengatakan, "Sabaslah hambaku yang taat dan setia." Oh, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh, terima kasih Tuhan. Itulah yang kami inginkan, kami rindukan. Haleluya. Dalam sidang jemaat GWK Stropodo ini Tuhan, supaya kami boleh siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan, untuk menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan, sehingga kami mendapatkan kesukaan, kebebasan, haleluya, sukacita untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Silakan duduk Ustaz. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita
pujikan lagu sukacita ya Tuhan. Kepada Tuhan dengan nyanyian syukur.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Saat kami mengalami hal-hal yang berat, yang tidak kami bisa tanggung, Engkau bisa menolong kami, Engkau bisa melepaskan kami, Engkau bisa memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kalau hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu hidup takut akan Tuhan, melakukan seluruh kehendak Allah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti menolong dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bagi kami yang sudah memuji menyembah Tuhan, kami percaya juga Tuhan, kalau kami taat setia kepada Tuhan, berkat-Mu senantiasa dialirkan, dicurahkan untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami sementara di dalam dunia ini, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kau sucikan, kuduskan hamba-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu boleh tercurah di tempat ini, hal menjamah kami, melawat kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba yang taat setia sampai pada akhirnya seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita mendapatkan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Allah, ya, dengan judul firman Allah, Aku adalah hamba. Ya, aku adalah hamba. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, kalau kita belajar Alkitab, firman Allah, ya, Tuhan banyak memberikan status, ya, bagi saudara dan saya, dari hamba, ya, sampai kepada, ya, raja-raja, sampai kepada mempelai Kristus, ya. Nah, itu tahapan-tahapan itu harus menjadi milik kita semua, ya. Dari bawah sampai nanti bertemu dengan Kristus, ya. Karakter-karakter ini, ya, tabiat-tabiat sebagai hamba, sebagai murid, sebagai domba, ya, sebagai sahabat, ya, sebagai imam nabi, sebagai mempelai, sebagai raja-raja kecil, Tuhan raja yang maha besar. Itu semua karakter, ya, harus kita bawa, harus ada pada kita, ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Wahyu pasal 22 ayat 9. Saya bacakan ayat ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menurut segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Puji nama Tuhan, ya. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat ini, ya, ini Yohanes, ya, ada di Pulau Patmos, ya. Dia diberi pewahyuan dari Allah. Saat Yohanes mendengar itu semua, ya, maka Yohanes ini menyembah, ya, kepada malaikat itu, ya. Memang kedudukan manusia sama malaikat, ya, jauh berbeda, ya. Sehingga Yohanes sebagai muridnya Yesus, sebagai rasul, ya, dia menyembah Allah ini. Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba. Malaikat itu juga hambanya Allah, ya. Kita satu kali saat akan jadi seperti malaikat-malaikat, ya. Tapi sebelum itu kita pun masih menjadi manusia. Ini dikatakan apa? Sama seperti, ya, engkau dan saudara-saudaramu.
Jadi kita ini, kalau kita hidup suci, hidup kudus, hidup benar, itu di hadapan Tuhan sama seperti malaikat. Amin. Luar biasa. Ya. Kalau ayat-ayat firman Allah ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, kita disamakan dengan malaikat. Ya. Seperti Yohanes tadi dikatakan, jangan nyembah aku. Ya. Malaikat bilang jangan nyembah aku. Ya. Aku adalah hamba sama seperti engkau. Luar biasa. Ya, malaikat ini berarti apa? Rendah hati, merendahkan diri. Walaupun dia kedudukannya sebagai malaikat, dia menghargai Yohanes, ya, sebagai hamba Allah, sebagai rasul, ya. Dia hargai. Jangan sembah aku, sembahlah Allah. Aku sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Saudara yang bagaimana? Ya. Bukan saudara palsu, tapi saudara-saudara di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita ini saudara-saudaranya malaikat. Ya, haleluya. Di dalam kitab Ayub ada tertulis, ya, Tuhan ingatkan, di dalam kitab Ayub ada tertulis bahwa kita ini, ya, sama seperti, ya, malaikat-malaikat. Ya, haleluya. Kita bisa dipakai oleh Tuhan jadi seperti malaikat, penolong. Ya. Kalau kita hidup suci, kita hidup kudus, ya, kita hidup dalam kebenaran, ya. Ada orang yang mengalami kesusahan, kesulitan dan sebagainya, ya. Nah, kita bisa jadi penolong mereka, ya. Tuhan bisa kirim malaikatnya, itu artinya apa? Bukan Tuhan mengirim malaikat dari surga, memang itu bisa terjadi. Tetapi Tuhan mengirim orang-orang yang hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Itulah malaikat Allah. Haleluya, luar biasa. Mari selalu, ya. Jadi kita ingat bahwa saudara dan saya ini punya kedudukan sama seperti malaikat. Ya. Memang selalu, ya, firman Allah itu sangat luar biasa. Tapi seringkali kita tidak menyadari, tidak mau memahami, tidak mau, ya, menghargai kasih karunia ini tadi. Aku ini malaikat, bukan sok suci. Aku ini malaikat, tidak. Tapi firman Allah mengatakan, aku sama seperti engkau, ya. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Siapa yang mengatakan kita malaikat? Firman Allah. Luar biasa. Haleluya. Waktu Petrus ditangkap, ya, murid-murid lagi berdoa, ya. Haleluya. Kemudian, ya, Petrus dilepaskan oleh Allah. Dia pergi ke tempat orang-orang berdoa, orang suci berdoa. Kemudian ada orang pembantu yang namanya Rode, ya, mendengar ada pintu diketuk, ya. Dia dengar, mungkin memanggil-manggil, buka pintu. Ya, Rode ini mungkin, ya, sudah kenal akrab sama Petrus, ya. Dia bilang, Petrus datang, ya. Loh, mana mungkin, dia di penjara kok. Jadi setelah kita lihat, ya, orang-orang ini, ya, saat itu imannya masih lemah. Dia mungkin tidak percaya kalau Petrus bisa keluar dari penjara, ya. Tapi yang namanya hamba ini, Rode ini tadi, itu Petrus. Dia belum buka pintu, dia kembali masuk, dia bilang sama teman-teman yang lain, itu Petrus. Orang-orang bilang apa? Oh, bukan, itu malaikatnya. Ya, jadi mereka tahu, mereka menyadari bahwa orang hidup kudus, hidup benar, itu ada malaikatnya. Luar biasa. Disertai malaikat. Juga demikian firman Allah mengatakan, anak-anak kecil yang belum mengerti apa-apa, yang masih tulus, suci, murni, itu juga disertai malaikat, ya. Saya tidak catat ayatnya, tapi Tuhan mengingatkan itu, ya. Anak-anak kecil itu disertai malaikat. Luar biasa, ya. Kemudian, ya, setelah pintu dibukakan betul, Petrus, ya, sudah ada di muka pintu oleh pertolongan Allah. Jadi saudaraku, ya, kembali lagi, saudara dan saya ini punya kedudukan sama seperti malaikat. Tapi seringkali saya dan saudara masih kurang menyadari aku ini malaikat. Artinya malaikat itu, ya, jadi penolong, jadi berkat di mana saja, jadi berkat, jadi penolong, betul enggak? Ya.
Luar biasa. Misalnya satu kapal, satu pesawat udara. Pesawat ini mau nubruk, atau kapal ini mau hancur. Ada satu orang seperti hidupnya seperti malaikat, itu bisa lolos, bisa lepas. Amin, saudaraku. Penting saudara dan saya jadi orang seperti malaikat. Saya barusan merenungkan kenapa waktu itu ada pesawat baru ya dari Rusia atau dari mana yang dicoba oleh beberapa orang ya. Kemudian nabrak Gunung Salak. Ingat saudaraku ya peristiwa itu. Kira-kira mati semua enggak itu? Lu kenapa ya kok Tuhan enggak tolong ya? Ya. Apa di situ enggak ada orang yang percaya Tuhan? Mungkin ada tapi tidak sungguh-sungguh. Apa di situ enggak ada malaikat Allah? Ya. Tapi kalau saya percaya kalau di situ ada satu orang yang sungguh-sungguh, ya, Tuhan bisa meluputkan. Contohnya Alkitab, Rasul Paulus. Paulus waktu naik kapal, sudah baca sendiri, cari sendiri di Kisah Rasul, ya, kapal itu diantem, ya, badai angin timur laut atau apa, berapa hari sampai mereka tidak makan. Karena orang yang belum tahu naik kapal diantem ombak, ya pikirnya kayak apalah, ngono ae kok bingung. Pak Adi ini nakoda dulu, ya Pak Adi ya, tahu naik kapal rasanya bagaimana, ya, diombang-ambingkan, oh bisa mati. Tapi di situ ada Paulus, ya, Paulus jadi malaikat, menyelamatkan seisi kapal, semua selamat, walaupun kapalnya hancur. Nah ini satu bukti bahwa ya kalau satu kendaraan kita pergi kemana saja, sebab itu saudara dan saya harus jadi seperti malaikat. Terlebih kita harus jadi seperti Yesus kecil, juru selamat. Amin. Oh itu luar biasa saudara. Seringkali kita tidak menyadari kalau kita naik bis, naik apa, sembahyang ya sungguh-sungguh, secara tidak langsung akan terjadi kecelakaan atau mau busnya masuk jurang atau kereta apinya mau tabrakan. Karena kita ada di situ, kita berdoa, kita diluputkan dari semuanya. Kelihatannya tidak ada apa-apa. Oh puji Tuhan, mungkin orang-orang ya kita sampai Jakarta selamat lah. Tapi nggak taunya ada yang doakan. Kalau enggak bisa terjadi sesuatu. Ya, mungkin kita pikir naik kereta api nggak ada apa-apa. Oh kereta api itu bisa adu muka gini keliru, rem yang jeglek, apa ini relnya keliru, nggak dijeglek, jalurnya mestinya nyimpang gini jadi tobrokan. Oh bisa terjadi, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi kalau ada orang seperti malaikat Allah, ya, haleluya, luar biasa. Ya, jadi mari kita ingat-ingat ya, kemana saja, di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, kita harus tetap ingat jadi seperti malaikat. Ya, kalau saya pergi sama istri saya kemana saja, ya, kelihatannya pergi ke tempat-tempat yang kurang penting, ya. Tapi di situ kita harus tetap jadi berkat. Mendoakan pemilik rumah, pemilik tempat itu, orang-orang di sekitar, ya. Nah ini jadi malaikat, ya. Istri saya waktu ya saya ajak pergi ya mancing itu ya, ada orang yang sambatan, aduh bu aku ini gini ya. Istri saya menguatkan dia. Jadi malaikat enggak? Jadi malaikat. Padahal enggak kenal. Baru ketemu saat itu dia cerita isi hatinya, dia isi cerita keluarganya. Loh kok bisa? Sebab dia tahu ada malaikat yang bisa dicurhati. Amin. Sudah pernah dicurhati orang? Ya. Kita siap jadi malaikat memberikan kekuatan. Ya Pak sabar saja, ya. Sabar. Lebih dekat kepada Allah, ya. Menyembah Allah, ya. Walaupun mungkin kita tidak mengatakan Tuhan Yesus, tapi nyembah Allah, ya. Ya. Nanti dia akan tahu Allah kita itu siapa, ya toh. Lain dengan Allah mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, kedudukan di sini ya sebagai malaikat itu, malaikat ini mengatakan, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini.
Jadi semua orang yang nurut firman Allah itu punya kedudukan seperti malaikat. Ya. Perhatikan ayat ini saudaraku ya. Para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Jadi orang yang nurut firman itu punya kedudukan seperti malaikat. Luar biasa. Tuhan pakai ya untuk memberitakan firman, untuk mengingatkan ya. Haleluya, apa-apa yang akan terjadi. Oh, puji nama Tuhan. Ya. Haleluya. Kalau kita menyadari ini semua ya, kita perlu menyesali diri kita. Iya, aku kok selama ini tidak jadi berkat ya di keluargaku, di tempat pekerjaanku, untuk keluargaku, untuk orang tuaku, untuk teman-temanku. Ya, bagaimana? Apakah sudah jadi malaikat? Ini perlu diperhatikan, saudaraku. Kita punya keluarga besar masing-masing, ada persoalan masing-masing. Ya. Kita bisa nolong apa? Kita bisa jangkau ke sana. Kita sendiri kerja, punya anak, punya keluarga, tidak bisa. Tapi hidup benar, hidup dalam kekudusan, dalam roh dan kebenaran. Ya, itu artinya hidup dalam roh dan kebenaran itu kita tumbuh sampai lahir baru dari Allah, lahir dari roh, sehingga kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau orang Kristen tidak mau tumbuh sampai lahir baru dan meningkat terus sampai menjadi mempelai, dia tidak bisa ya menyembah dalam roh dan kebenaran. So, firman Allah mengatakan daging tetap daging, roh tetap roh. Ya. Jadi kalau daging tidak dimatikan, ya. Kalau daging ini tidak dilahirkan dari roh, tetap daging, tidak bisa apa-apa. Ya. Puji nama Tuhan, saudaraku ya. Adiknya istri saya yang di Amerika itu ya juga ada saudara seiman yang lain, kadang-kadang tuh bisa kelihatan kok sepertinya ada Bu Henry datang, padahal Bu Henry di sini. Itu dia sampai di Amerika. Ya. Adiknya mengatakan, loh, kok sepertinya Cik D datang. Ya. Itu apa? Rohnya. Itu roh. Itu apa? Kalau firman Allah mengatakan manusia barunya. Lahir dari roh. Ya. Haleluya. Itu harus sampai jadi seperti itu, saudara. Ya. Haleluya. Orangnya di sini tapi rohnya bisa nembus kemana-mana. Bukan roh setan itu. Itu atas perintah roh Allah. Ya, seperti Filipus tahu-tahu dibawa ke satu tempat yang sunyi. Ya, itu karena dibawa oleh roh Allah. Saudaraku, saat kita lahir baru, ya, itu ada tubuh kemuliaan yang sudah diberikan kepada kita. Dan itu masih tersimpan di sorga. Ya. Nanti kalau Tuhan datang, itu tubuh kemuliaan itu akan ya masuk ke dalam tubuh yang fana ini dengan sekejap. Itu caranya kita tidak ngerti, tapi sudah percaya saja. Ya. Tubuh kemuliaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan itu akan masuk dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang baru. Ya, haleluya. Memang sementara disimpan di sana. Tapi sewaktu-waktu kalau itu Tuhan izinkan dan itu dibutuhkan, Tuhan bisa pakai itu tubuh kemuliaan. Seperti Filipus tadi. Filipus ini pakai tubuh biasa. Tapi tahu-tahu istilahnya dia disuruh pergi ke tempat yang jauh, tahu-tahu bisa ngawang, bisa hilang. Itu dengan apa? Tubuh kemuliaan. Sudah ada pada tubuh dalam kehidupan Filipus. Tapi dipakai seizin Tuhan sewaktu-waktu dibutuhkan. Ya, seperti tadi saya menceritakan tentang kesaksian tentang Bu Henry ya, itu satu kali saat kita bisa jadi seperti itu, jadi orang sempurna. Ya. Tahu-tahu tubuh kemuliaan itu masuk dalam kehidupan kita, kita dibawa kemana dalam sekejap. Kalau itu bisa kita alami, kita bisa jalani, satu hal yang luar biasa. Berarti orang sempurna itu ya sudah ada, walaupun hanya ya hitungan jari. Nah, kita kepingin menuju sampai di sana. Kita taat sebagai hamba yang taat dan setia sampai pada akhirnya, ya. Kita bisa dipakai Allah menjadi ini tadi malaikat-malaikatnya tadi. Orang sempurnanya. Matius 5:48 dikatakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku
Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Seringkali kita pikir, wah, kadoan. Ya. Kalau kita ngomong kadoan berarti kita tidak percaya firman. Hati-hati, saudara. Ya, jangan kita melawan firman. Wah, itu tidak mungkin. Kadoan itu. Tidak. Kalau kita percaya firman, kita menjalani firman, ya, sungguh-sungguh tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada barang mustahil bagi Allah, dan juga tidak ada barang mustahil bagi orang percaya, ya. Markus 9:27, Markus 10:23, ya. Haleluya. Memang saudara, seringkali kita berpikir pakai logika kita. Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Tempo hari Ibu Tantin, ya, sudah menyaksikan tentang Kevin, tentang apa ini, harus bayar berapa ratus juta atau apa itu, ya. Ya. Bagaimana kasusnya? Selesai? Tuhan bisa selesai. Ya. Adik istri saya yang di Amerika, sejak anak Gideon menikah, ya, sampai lewat berapa tahun, ya, tidak pernah kontak. Ya. Namanya saudara itu ya, mau tidak mau ya agak kepikiran. Tapi tidak pikir teman-teman, tapi ya kepikiran. Kenapa? Ya toh, biasa kontak, tidak kontak. Jaraknya ujung bumi sampai ujung bumi, ya, beda 24 jam lebih, pucuk sama pucuk. Terus kayak apa bisa ketemu? Tapi istri saya terus mendoakan, kami sekeluarga terus mendoakan. Istri saya memberikan firman dengan caranya, dengan hikmat Allah, minta pertolongan dari teman-temannya istri saya yang di Amerika dan sebagainya. Akhirnya bisa ketemu, ya, lewat email, lewat apa yang macam-macam, ya. Walaupun tidak ada tanggapan, terus didoakan, terus dilakukan. Akhirnya, ya, beberapa tahun ini, ya, tahun 2022 ini, Tuhan bukakan jalan, bisa ketemu kembali, bisa kontak kembali. Luar biasa, amin. Tidak ada barang mustahil. Ya. Tidak bisa kita ke Amerika, ya. Situasinya sulit, juga keuangan, ya, tidak murah, ya, harus berapa puluh juta satu orang ke sana, ya. Tapi Tuhan bisa mengatur dengan sempurna, amin, haleluya. Jadi selalu, ya, kalau ayat ini kita berhenti sampai di sini, ya, masih banyak yang perlu kita dengar, saudara, ya, taat sepenuh. Aku adalah hamba seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Haleluya. Mari sembah Dia. Sembah dalam roh dan kebenaran. Ya, jangan kita menyembah cuma Desember tok. Sembah dan puji Dia. Desember tok, lainnya nyembah sapa gak tahu. Ya. Mari sembah tiap hari, tiap saat, tiap waktu sembah. Oh, puji Tuhan, terima kasih, haleluya, puji Tuhan, terima kasih, haleluya. Ya. Kalau kita menyadari kehidupan kita ini terlalu jauh, masih terlalu jauh, ya. Hati, jiwa, roh, pikiran kita diributkan dengan perkara dunia ini, ya, sehingga rasa-rasanya untuk percaya Tuhan, dekat sama Tuhan itu rasanya aduh, gimana begitu. Tapi mari, ya, kita harus diingatkan. Roh Kudus itu mengingatkan, menginsafkan, menyadarkan, menolong kita. Amin. Haleluya. Kalau hubungan istri saya sama adiknya di Amerika bisa kontak kembali, ya, itu satu sukacita yang luar biasa. Tuhan menjamah, ya. Kuasanya tidak berubah. Suami istri dijamah Tuhan. Haleluya. Bukan kita ini butuh apa-apa, tidak. Tapi butuh keselamatan mereka, keluarga mereka, ya, supaya tetap dekat sama Tuhan. Haleluya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 5-8. Walaupun sepertinya kapan yo, sampai kapan, berapa lama ini terus, ya. Tuhan minta agar kita percaya sampai mujizat itu nyata.
Jangan setengah jalan. Memang kita kadang-kadang lemah, setengah jalan, sudah 3/4 lemah. Ya, sebab itu kita perlu saudara seiman juga saling mendoakan. Khususnya apa? Suami istri dalam keluarga, anak mantu cucu, besan mertua, ya, saling mendoakan. Ya, kami sebagai hamba Tuhan juga perlu didoakan jemaat, ya, supaya tetap kuat. Bukan tidak pernah kuat, bukan tidak pernah lemah. Semua orang masih bisa lemah, betul? Masih bisa rasanya putus asa. Ya, saudara kalau melihat katanya Tuhan mau datang, ini kok pandeminya kok kelihatannya sudah habis. Oh, baik Tuhan ini. Bagaimana, saudara? Saudara tetap percaya Tuhan mau datang? Yang tetap percaya, tetap berjaga berdoa. Walaupun ya kadang-kadang kita ini bertanya-tanya, seperti Yohanes Pembaptis. Ya. Waktu Yohanes Pembaptis Yesus, itu dia sudah mendengar, melihat burung merpati turun di atas kepalanya, ya. Tapi dia masih bertanya. Waktu dia masuk penjara, dia masih bertanya. Dia bilang sama murid-muridnya Yohanes Pembaptis, tanyakan sama itu yang yang memberitakan Injil itu, kerajaan Allah sudah dekat. Kami harus menantikan yang lain apa? Bagaimana? Padahal waktu Yohanes membaptis Yesus, dia sudah diberitahu sama Bapak, kalau kamu membaptis nanti, ya, kamu lihat ada burung merpati turun di atas kepalanya, ya. Itulah dia, itulah Mesias, itulah Allah. Padahal Yohanes sudah melihat. Apa sih waktu Yohanes melihat itu, aku harus masuk penjara. Di dalam penjara dia memberi utusan kepada murid-muridnya, tanyakan apakah betul itu Mesias. Kemudian Tuhan menjawab apa? Beritahukan kepada Yohanes, ya. Orang sakit disembuhkan, buta melihat, lumpuh berjalan, ya. Orang mati dihidupkan. Ya, kemudian diberitahu. Baru Yohanes mantap, oh itu Mesias sudah datang. Ya. Nah, kita juga tidak jauh beda seperti itu, saudara. Ya. Berapa lama lagi Tuhan datang? Ya. Haleluya. Apakah diundur? Tidak. Kita tetap pegang firman Allah. Waktunya dipersingkat. Amin. Dipercepat, dipersingkat. Tidak mungkin lambat. Kalau sepertinya lambat, firman Allah mengatakan, nantikanlah itu. Haleluya. Memang pekerjaan menanti ini tidak mudah, ya, kalau kita tidak punya iman. Ini Bu Henry ini sabar itu menanti, ya. Dibilangi sama temannya, ayo nanti tak jemput ya. Ngomongnya malam, nanti tak jemput, besok pagi tak jemput. Pagi jam 6, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gak teko-teko. Tapi tetap siap sedia, ya. Tetap siap sedia, nggak ngomel sama saya deh, ya, juga nggak ngomel. Janji, gak teko-teko. Kalau saya, waduh wis, gak tak urus. Tapi Bu Henry nak jamnya siang, lagi wayane adus, mandi ya. Mandi cepet-cepet, siap lagi. Makanya ditunggu sampai sore nggak datang, bahkan sampai lupa, gak kebablasan. Saudara bisa sabar itu, bisa mengampuni itu, bisa, ya, latihan dengan Tuhan. Sing sabar lan mantep tekan tengah dalan, ya. Apa sampai akhirnya? Sampai akhirnya. Nggak kuat. Dengan kekuatan roh Allah kita kuat. Dengan daging kita bisa berontak. Taat sebagai hamba. Taat sepenuh, ya. Taat sepenuh. Seperti malaikat ini diperintahkan taat sepenuh. Haleluya. Kemudian kita lanjut, ya. Waktunya nanti habis. Wahyu 1 ayat yang ketiga, menuruti firman Allah. Wahyu 1 ayat 3, ya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Siapa yang bahagia? Hamba yang taat setia, hamba yang bijaksana. Itu saudara bisa baca di dalam Matius pasal 24.
tentang hamba yang taat setia, hamba yang bijaksana, menanti-nantikan Tuannya datang. Haleluya. Menuruti, ya, membacakan, mendengarkan, dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya, ini bagian kita, ya. Kita bukan baca untuk diri kita sendiri, ya. Mungkin ada orang tua di rumah kita yang tidak bisa baca, dibacakan, ya. Ya, haleluya. Supaya mereka mendengar. Istri saya waktu mamanya di sini di rumah sakit di puskesmas berapa lama itu, ya, istri saya ini tidak bosan-bosan yang membacakan firman. Ada suster masuk, gak ada suster, dia membacakan firman. Bagaimana? Mungkin kalau ada orang yang sungkan, ada susternya, madek sih, terus dibacakan firman, ya, dibimbing firman. Ya. Istri saya percaya bahwa mamanya mendengarkan, ya. Walaupun bosan-bosan dibacakan terus, ya. Kita lihat kalau saudara kerja di satu tempat, ya, kerjaan itu nyetel lagu, ya, saudara mungkin tidak seneng, tapi bolak-balik sama operatornya disetelkan, sesuai blebekan enggak? Ya blebekan. Tapi sesuai dengar enggak? Dengar. Bahkan iso nyanyi bisa mari gitu. Kadep saudaraku. Betul enggak? Itu, ya. Jadi apalagi firman yang kita sampaikan itu enggak sia-sia, ada kuasanya yang bekerja. Apalagi kita menyampaikan dengan doa. Sebab itu kalau ada orang-orang yang sudah mau mati, yang sudah tua-tua, ya, bacakan firman. Mulai dari bayi, ya. Juga calon bayinya Vindo, ya. Istri saya pesan sama Hana, anakmu itu bisa dengar. Waktu kamu baca firman, baca firman, ya, perutnya dilus-lus, ayo nak dengar, ya, itu sudah bisa mendengar. Ingat itu kejadian tentang Elizabeth dan Zakaria waktu diberi salam, bayi itu bisa melonjak. Lu kok tahu? Yang luar diberi salaman, bayinya yang senang melonjak, karena sudah ada kehidupan. Apalagi anaknya Tuhan, ada rohnya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi mari saudaraku, berbahagialah ia yang membacakan, mendengarkan kata nubuat ini dan menuruti. Ada 3 hal, ya. Kita harus membacakan bagi diri kita sendiri, kita dengar bagi diri kita sendiri juga kepada orang lain, dan apa? Menuruti, kita turuti. Kita ngajak orang lain nurut, kita juga belajar nurut. Haleluya. Sebab waktunya sudah dekat. Apa yang kita lakukan nanti tidak sia-sia. Ya. Orang-orang yang mau menjadi pemberita Injil, yang menyaksikan tentang Tuhan, mengajar orang-orang untuk cinta Tuhan, takut sama Tuhan, itu nanti akan jadi seperti bintang-bintang. Haleluya. Ya. Hamba bisa jadi seperti bintang. Yusuf, hamba bisa jadi orang nomor 1 di Mesir. Ngalang-ngalai Firaun. Firaun kalau ada apa-apa tanya sama Yusuf. Kalau ngambil keputusan, apa yang diputuskan Yusuf baru dijalani. Kalau belum ada keputusan dari Yusuf, tidak boleh dilangkahi. Tuhan bisa bikin luar biasa. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Lanjut, yang ketiga, hamba yang bahagia. Kemudian kita ini juga hamba Allah, ya. Hamba bukan hambanya dosa, bukan hambanya iblis, bukan hambanya hawa nafsu daging kita, daging dunia dan dosa. Itu kita bukan jadi hambanya itu. Kita jadi hamba Allah yang maha tinggi, hambanya Allah, ya. Oh haleluya, ya. Seringkali, ya, ada orang ngomong-ngomong zaman sekarang ini kalau jadi pembantu itu lebih enak, ya. Pembantu sekarang ini ya luar biasa, ya. Mau kerja di satu tempat tanya, Bu, di sini ada wifi-nya enggak? Lu. Kayak apa wifi? Yo HP-an. Waduh. Ya. Lotange tingkat piro, Bu? Ana live, jaluk live sudah. Lu. Ya. Kemudian orang-orang berpikir, iya ya enak jadi pembantu. Suka bayar listrik,
gak bingung bayar air, PBB, ya. Wis kerja, apalagi seringkali ditinggal pergi luar negeri. Dia sebenarnya dia menari-nari, berjoget-joget sama HP-nya. Kalau tuannya mau pulang, baru dibersih-bersihkan, betul tak? Haleluya. Tapi kita bukan hamba seperti itu. Ya. Mungkin jadi hamba itu ya ada enaknya, ada enggak enaknya, ya. Tapi kalau kita jadi hamba Allah yang Maha Tinggi, walaupun sementara di dunia enggak enak, tapi ingat ada kemuliaan. Penderitaan yang kamu alami, penderitaan sementara di dunia ini, ya. Haleluya. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Haleluya. Penderitaan ringan itu mengerjakan kemuliaan yang besar. Ya. Seringkali kita ini sudah terpancang, sudah istilahnya seperti orang Israel putus asa dalam penderitaan, di dalam tekanan daripada Mesir. Rasanya sudah putus asa. Oh, percuma sorga Kanaan itu, ya. Sudah tidak dipedulikan karena beban penderitaan yang begitu berat. Ya. Memang kita juga ditindas, ya, beban-beban yang begitu berat dalam kehidupan ini, sehingga seringkali ya rasanya sorga itu apa sih? Paling-paling koyong ini dah, koyong ini lah. Itu pandangan-pandangan yang dikaburkan oleh iblis. Ya. Sepertinya lah cuma gitu aja, Cok. Tapi kalau kita menyadari betul-betul, ya, itu istilahnya kita itu masuk surga nanti, ya, tutup mata di dunia, buka mata di surga, itu istilahnya bengong-bengong, melongo, ya. Seperti 2 minggu yang lalu saya pernah mengatakan, kalau kita diajak ke rumah satu orang, monggo mampir gubukku, ya. Ingat ya, 2 minggu yang lalu, begitu mampir melongo, iki oma ta oma. Kita bilang film apa itu, rumah yang bagus itu mansion, ya, seperti gedung putih, mansion. Haleluya. Kalau jalan masuk rumah yang bagus, jalan nggak hati-hati, kepleset. Bukan kepleset kulit pisang, jubirnya itu licin. Ya toh, hati-hati. Jadi saudaraku, kita ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Kalau jadi hambanya orang kaya aja, wah, jerakanmu apa? Itu loh. Wah, hebat yo, enak kan dulu ya. Haleluya. Kamu jadi hamba siapa? Hambanya Bapak Presiden. Waduh, lebih luar biasa. Tinggal di mana? Istana. Itu masih belum apa-apa. Kita hamba Allah yang Maha Tinggi, amin. Lebih daripada yang ada di dunia. Haleluya. Ini harus diakui, ya. Diakui oleh orang luar, ya. Kisah 16 ayat 17 ini mengatakan di situ ada seorang yang ikut setan, iblis gitu ya. Punya roh petenung. Dia tahu iblis, setan itu bisa tahu siapa orang ini, sehingga ada pengakuan dari orang ini yang mengikuti Paulus ini dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis itu tahu, iki hambanya Allah, macam-macam. Ini orang, ya, hamba Allah yang Maha Tinggi, dipromosikan. Siapa yang mempromosikan? Orang yang punya tenung, punya roh setan, punya roh jahat. Jadi saudaraku, haleluya, kita ini hamba Allah yang Maha Tinggi itu bukan hanya dilihat oleh Allah saja, tapi iblis juga mengakui. Iblis tidak berani, saudaraku. Waktu anak-anaknya Imam Skewa, ya, ngusir setan, ya, saudara nanti cari dulu, cari di Kisah Rasul juga, ya. Anaknya Imam Skewa ngusir setan, ngusir iblis. Iblisnya ngomong, Paulus aku tahu, ya. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu iki sopo? Kon iki sopo? Mau ngusir aku ini sopo? Dicabik-cabik anaknya Imam Skewa ini.
Jadi iblis, setan dia tahu ini hamba Allah yang maha tinggi, ini hambanya dosa, ini hambanya mamon, dia tahu persis. Dan tidak bisa sembarangan ngusir setan, iblis. Ya, kecuali kita jadi hamba Allah yang maha tinggi, bahwa otoritas kuasa Allah ada dalam iman kita. Kita usir dia lari dalam nama Yesus. Ya, kita harus siap jadi malaikat Allah, jadi hamba Allah yang maha tinggi. Ya. Nah, bagaimana kehidupan saudara? Mungkin saudara ditempatkan di satu rumah perumahan, tetangga ada yang kesurupan, ada yang kemasukan setan, ada yang diganggu roh jahat. Kalau saudara dipanggil ya panik, musir setan. Apa pura-pura aku gak Kristen gak Bu? Wah, hati-hati sih aku. Ini namanya seperti Petrus menyangkali Yesus. Bu, tolong Bu, doa anakku kemasukan setan. Om aku nek bengi ana gondrowo nih. Mbak kudu apa bagaimana? Berani beri. Oke, saya datang Bu. Seperti itu. Harus siap. Amin. Jadi malaikat di perumahan kita, di pekerjaan kita, di mana kita berada. Ya. Kalau waktu ada doa malam di tempat ini, ada seorang ibu dari tetangga ya kesini, dia diganggu setan, glosor di jubin situ ya. Saya sama suami mendoakan. Ya. Aku mau dicek ya. Kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan mengusir setan, melepaskan dia. Ya. Ada sakit yang di Aster juga ada orang rumahnya itu ada setannya bisa. Kita dipanggil, kita berdoa. Tuhan bersihkan rumah ini dari roh jahat. Ya Tuhan tolong. Ya. Tetangga depan juga demikian, anaknya kecil nangis terus ya. Kalau dengar geluduk itu, nangis. Ya. Kita doakan Tuhan tolong. Mereka bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Kita bisa dijadikan malaikat penolong. Amin. Jadi kita harus berdampak ya. Berdampak baik dulu, sekarang, sampai besok. Ya, apalagi zaman sekarang zaman sulit ya. Mari ya, kita terus mau meningkat menjadi hamba Allah yang maha tinggi. Yang terakhir, ya. Apa yang kita dapatkan kalau kita mau jadi hamba? Ya. Tadi kita sudah nyanyi, kita hamba yang taat setia ya. Haleluya. Kalau kita jadi hamba yang taat setia, itu bahagia yang tidak terkatakan akan kita dapatkan. Ya, haleluya. Mungkin bisa tidak dapat di dunia, tapi yang pasti dapat di surga. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan kebahagiaan cuma di surga. Amin. Bahagia di dunia, ya, walaupun disertai banyak kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, itu dibawa terus sampai ke surga. Ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kita belum pernah lihat muka dengan muka, namun kamu mengasihinya, mengasihi Yesus. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ya, kita tidak melihat Yesus, tapi kita melihat karyanya, kuasanya, kita melihat mujizatnya. Ya, haleluya. Itu kita bisa melihat. Kehadirannya kita bisa melihat, merasakan. Ya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sukacita mulia yang tidak terkatakan. Tidak bisa ngomong. Ya. Kalau kita mungkin sekarang bisa melihat di YouTube, ya, negara apapun, api yuk, betul enggak? Ya. Ya. Puji Tuhan. Kita tidak bisa ke sana, kita bisa melihat dari YouTube, wah api. Itu lihat di layar HP. Kalau kita mau mengunjungi, lebih api enggak? Oh, jauh lebih api, ya. Anak saya ini yang kecil ini senang ya, melihat pemandangan, melihat kemana ya. Kapan itu pergi ke daerah Kupang sana ya. Waduh, bagus kalian, bagus ya. Ya lain, lihat di HP sama ngunjung itu ya memang beda aku ya. Sama-sama melihatnya, tapi kita melihat dalam skop cuma sekecil segini ya toh. Kita ke sana bisa lihat luas-luasnya.
Itu aja sudah hebat-hebat. Tapi harus bayar mahal. Apalagi mau nginep di hotel bintang 5 ya. Turu sak kelemetan 5 juta. Sak kelemetan mana 5 juta. Ya. Istilahnya meremelek 5 juta, meremelek 5 juta. Ya kuat aja sampai-sampai. Dan itu juga nanti akan juga bisa membosankan. Tapi nanti di sorga ya dikatakan kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, itu tidak membosankan. Saya seringkali berpikir, nah kalau kita besok di sorga tuh rasanya senengnya cuma titik atau senengnya banyak tapi bosen kok. Terus kayak apa? Ya, saya pikir di sana nanti pasti tidak membosankan. Sebab roh kepuasan itu Tuhan berikan. Manusia di dunia tidak pernah puas. Banyak-banyaknya uangnya, keliling dunia sampai buletin berapa kali, itu akan tidak puas. Karena apa? Tidak ada roh kepuasan yang dari Tuhan. Lain, ya, lain. Saudaraku. Kita kadang-kadang kepengen ini, oh dapat puas. Lagi kita apa? Kurang, gitu. Aduh kepengen ini, dapat, cuma gini tok, gitu. Nyatanya seperti itu. Orang yang punya mobil dari murah sampai termahal, ya, yang tempatnya didudungi apa? Ya sekarang ini tok itu. Ya. 1M mobil 1T didudungi ya podo mek longgo kursi gitu. Cuma kursinya lebih empuk atau lebih enak gitu. Lama-lama apa? Bosen. Ganti lagi kalau ada yang baru. Siapa di sini yang pengen HP baru terus? Keluar apa 5G, 7G, 8G, ya. Nah, duit pasti tunggu, betul enggak? Enggak ada puasnya. Ya. Tapi nanti di sorga itu ada kepuasan tersendiri yang sekarang enggak ada. Ya. Jadi jangan dibujuki iblis, Saudaraku. Oh, sorga paling yang ngono-ngono tok, sesuatu yang belum ngerti. Tidak, itu tidak. Itu tipu daya iblis. Sehingga orang mengalihkan pandangannya, pikirannya ke dunia ini saja. Lupa yang di sorga yang kekal. Ya. Haleluya. Nah, Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini ya, sukacita yang tidak terkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mulai saat ini, ya, dirasakan mulai sekarang ini. Ya, satu saat ya, saya mengajak Vindu, ya, Hana mancing bersama keluarga. Mancing gak oleh-oleh, rong jam kok gak oleh-oleh. Wes terakhir mulai kecewa, putus asa. Tapi tidak tahu-tahu yang mau terakhir itu dia angkat gini, sing gondol loro iwak itu. Langsung jogetan ya. Aku digendong Tuhan. Wah, senengnya amit-amit. Betul enggak? Itu cuma sementara. Kita juga demikian. Aduh, rasanya suwe nih. Tapi kalau Tuhan betul-betul sebentar lagi datang, waduh, firman Allah mengatakan kita seperti sapi lepas kandang, jingkrak. Saudara pernah melihat anak sapi mencolot ya, lepas kandang. Oh, seperti itu. Sukacitanya tidak karu-karuan. Mari Islam, kita tanamkan hati kita di sana, bukan di dunia ini. Amin. Tetap setia jadi hamba yang taat setia sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus ingatkan terus pada kami semua supaya kami tetap jadi hamba yang taat setia sampai pada akhirnya. Seperti Yesus menjadi hamba yang mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba yang taat setia sampai pada akhirnya. Sehingga dia seperti Yesus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian juga kami akan tinggal bersama Engkau sampai selama-lamanya dalam kerajaan surga yang mulia, yang keindahannya, kesenangannya tidak terkatakan. Oh, terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menikmati itu saat ini sampai betul-betul nyata kami tinggal dalam kerajaan surga, menikmati keindahan Tuhan seumur selama-lamanya, tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan beri kami kekuatan untuk taat setia sebagai hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah anak-anaknya. Tuhan tolong semuanya, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan ingatkan terus akan kerajaan sorga, sehingga kami terus boleh merindukan akan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati semua yang hadir pada pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan, pertolongan, perlindungan Tuhan, kecukupan sandang pangan papan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Korban-korban yang dipersembahkan kembali kepada Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saudaraku yang ingin mengikuti perjamuan kudus lewat YouTube sebentar sore, ya, haleluya. Sebab kita di sini ya, harus tetap pasang masker, haleluya, berjaga senantiasa. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan perjamuan kudus untuk kita makan dan minum bersama-sama. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan ibadah pagi hari ini. Engkau sudah menyelesaikan dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Terima kasih buat berkat firman-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami saat ini siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kau sucikan, kuduskan roh, tubuh, nyawa, jiwa kami, hati, pikiran, angan-angan, perasaan kami. Haleluya, basuh dalam darah-Mu yang kudus, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dengarkan firman Allah. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, tubuhku ini pecah, kami pecahkan roti ini menjadi satu korban di hadapan Tuhan. Biarlah tubuh ini menjadi kekuatan kami, menjadi penghiburan pertolongan kami semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuhnya Kristus? Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah tubuhku, inilah haleluya cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudaraku, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darahnya Yesus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di akhir zaman ini Tuhan, kami semakin dekat dengan Engkau, semakin erat dengan Engkau, sebagai hamba-hamba yang taat setia melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami, haleluya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.